paling. Oke ya, nah, adik-adik, dulu FKUHT ini tahun 1987 ya berdiri. Dan di sini ada sebagian dosen alumnus 87 yang menjadi dosen di sini. Dan saya sendiri 92, saya itu angkatan ke-6. Nah, dan di situ ada beberapa hal, saya ini presiden BEM pertama ya. Wah. Jadi dokter. Ya. Kemudian juga pada waktu itu sistemnya kita masih CHS, kita harus ujian ya, begitu kita lulus S1 baru kita ujian bersamaan, baru kita boleh DM. Jadi kita dulu banyak ujian. Jadi kalian sudah enak nanti ini untuk S1-nya tinggal mengikuti aja, belajar yang baik, kalian langsung lulus jadi DM. Demikian juga dulu dalam sebagai dokter muda nanti waktu mau menjadi dokter itu harus ujian persamaan di negeri ya. Jadi kami begitu lulus dari FKUHT harus ujian persamaan. Saya dulu mengambilnya di Brawijaya. Nah, kemudian baru kami bisa lulus sebagai dokter. Kalian sekarang sudah disamakan dengan negeri. Ya, jadi nggak ada beda swasta dengan negeri sekarang ya. Jadi di sini sistemnya sudah enak. Kemudian tentang sarana prasarana ya, dulu kami masih harus melalui pendidikan pada ruangan yang terbatas, gedung-gedung yang terbatas. Sekarang kita punya gedung yang megah ya, dan di sini banyak yang ingin ya mengirikan sekali, ingin kuliah di FKUHT dengan gedungnya yang megah ini ya, patut disyukuri. Dan kemudian sebagai kelulusan tadi yang sudah saya sampaikan di depan, kelulusan FKUHT itu ternyata di masyarakat sangat-sangat berkiprah dan sangat-sangat membantu masyarakat. Dan ini sangat dibuktikan bahwa banyak lulusan kita itu yang dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki jabatan penting. Ya, jadi di sini betul-betul mungkin salah satu faktor bahwa kita adalah bermutualisme dengan angkatan laut ya. Jadi kita ini terkenal sebagai lulusan yang disiplin ya, bisa kelihatan di pakaiannya yang rapi ya, tidak ngepang gitu ya. Mungkin di sebagian yang lain ada yang ngepang gitu. Ngepang. Iya, ya. saya tahu di ngepang. Ya. Nah, tapi secara formal hal itu kadang-kadang nggak bisa diterima di masyarakat. Nah, lulusan UHT itu kebanyakan tidak menimbulkan masalah. Dan sekalian di situ kita belajar di sini dengan pendidikan akademi militer ya, Dokter Sastia kita ya. Jadi kita disiplin, ya kita tahan banting. Dan di situ kita juga dalam bekerja itu biasanya kita ikhlas ya, disiplin, kerja keras gitu untuk kepentingan institusi yang kita layani. Ya, jadi mungkin begitu. Kemudian dalam perjalanannya itu dari kurikulum lama konvensional terjadilah pergantian menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Itu pada tahun 2006. Nah, di situ ada perbedaan bahwa dulu hanya kuliah dan praktikum, bisa bayangin ya. Jam 7 sampai jam 3 cuma kuliah dan praktikum aja. Iya. Bisa bayangin betapa membosankan dulu ya. Dan kalau KBK ini kita ada 4 pembelajaran, yaitu kuliah, praktikum, ditambah 2 lagi yang ciri khas KBK, yaitu tutorial dan skiller. Ya, di sini kehebatan KBK adalah bahwa kalian itu sudah mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang dokter ya, meskipun kita kadang-kadang memakai manekin, tidak melalui orang langsung. Tapi kalian akan bisa punya skill seorang dokter, diajarkan pada awal-awal tahun kalian nanti belajar ya. Jadi begitu nanti kalian sudah semester 1, 2, kalau ditanya tentang tanda-tanda vital, oh kalian bisa jawab nanti ya. Asal kalian belajar yang benar loh ya. Harus kayak itu ya. Kalau kuncinya ada belajar yang benar. Tetap nggak bisa. Kalau mengikuti dengan baik, kalian sudah mendekati keahlian seorang dokter. Kalian akan diajarkan tentang tanda-tanda vital, anamnesis nanti ya. Kalau ditanya nanti, Dok, bagaimana sih, apa sih pekerjaan seorang dokter itu yang dilakukan? Kalian bisa menjawab.
Ya, dokter itu pekerjaannya melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan laboratorium. Kalian akan bisa menjawab meskipun kalian adalah mahasiswa tahun pertama. Kalau saya dulu nggak bisa jawab, ya, dulu nggak ada skill lab dulu. Ya, kalian beruntung bahwa kalian hidup di masa ini, di mana keinginan menjadi dokter difasilitasi oleh negara dengan adanya kurikulum berbasis kompetensi. Kalian Sekarang kalau tadi dari sisi Dokter Farid sudah menjelaskan ya, kita pengen denger dong dari sisi mahasiswa, boleh dong. Di sini ada sisi peserta didik, di sini kan ada Mutiara yang sudah hadir ya. Gimana sebagai peserta didik, enjoy nggak menikmati yang tadi pendidikan yang telah dirancang yang terbaru ya Mas Kris ya. Jadinya ada, bukan kayak kita dulu ya, kita dulu cuma kuliah praktikum dari pagi sampai sore. Kalau sekarang kan lebih bervariasi. Fasilitas-fasilitas yang ada di FK ini apa bisa dipergunakan dengan baik atau artinya sudah cukup untuk apa menunjang kegiatan proses belajar mengajar gitu ya. Izin jawab ya. Iya, jadi perbandingan ya antara alumni yang sudah lama kurikulum lama sendiri sebagai penikmat kurikulum baru ini. Jadi untuk teman-teman, aku pengen menjelaskan lebih panjang ya soal yang dijelaskan sama Dokter Farid tadi. Itu betul. Jadi memang kegiatan pembelajaran di FKUHT itu ada banyak ya. Ada tutorial, setelah itu ada praktikum, ada kelas, dan ada praktik yang tramet. Nah, jadi setiap hari itu kalian nggak menonton cuma lihat di kelas aja gitu, dengarkan dosen bicara, tapi kita langsung terjun melakukan gitu. Jadi ini benar-benar esensinya dokter kan yang kita melakukan ya prakteknya kan. Jadi kalau kita dengar materi terus itu nggak bisa diimplementasikan, tapi di sini kita juga bisa langsung praktik gitu. Jadi benar-benar dokter sejati lah. Nah, selain itu juga fasilitas yang dikasih sama kampus itu juga selalu memenuhi apa yang kita butuhin. Jadi kalau misalnya kita belajar ini, ya kita disediakan alatnya, diajari sampai bisa gitu. Terus nanti juga ada penilaiannya. Intinya seru banget. Maksudnya nggak monoton cuma lanjutin ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita belajar lewat tutorial itu, intinya kita bakal diskusi ya. Bakal kenalan sama teman-teman baru kita kan. Jadi teman-teman yang ada di layar samping kanan kiri kalian, itu nanti bakal jadi teman seangkatan kalian. Dan kalian bakal ketemu sama teman-teman kalian yang di samping-samping itu di tutorial itu bakal bahas banyak problem yang seru-seru gitu dokter ya. Jadi memang belajar dan juga berinteraksi gitu, karena dokter itu tidak cuma belajar baca buku aja ya, tapi kita juga ngomong sama pasien nanti waktu kita jadi dokter. Jadi skill buat komunikasi kita juga diuji di sana. Nah, itu penjelasan. Ada kalimat skill kita diuji, tadi belum kebahas masalah ujian, Mas. Ya, sebentar dulu ya. Tapi yang dikatakan dari Kak Mutiara, sepertinya belajar di kedokteran itu sangat menyenangkan ternyata. Sebab mungkin ada paradigma di masyarakat ya, belajar dokter itu sulit, susah, gitu kan. Tapi yang diungkapkan Kak sangat menyenangkan, happy dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sini bisa digunakan secara happy. Seperti itu Kak ya? Iya betul. Jadi memang maksudnya pembelajaran di sini itu tidak ada pressure untuk mencapai nilai tertentu gitu ya. Yang penting itu adalah kita itu selalu berusaha untuk ngelakuin ya dan belajar untuk memahami gitu. Jadi di sini tuh tidak butuh pintar, yang penting rajin dan cekatan seperti itu. Sepertinya itu. Disiplin juga. Rajin, cekatan, disiplin. Nah. Setelah melalui step-step yang tadi ya, betul apa yang dikatakan Dr. Sasti, ujian. Nah ini betul. Ya. Harus tahu banget tentang sistem ujian. Ada gangguan. Jadi saya terangkan lagi tadi keuntungannya KPK ya.
dengan tadi 4 model pembelajaran, semua model pembelajaran itu harus ada evaluasi kan? Nggak mungkin kan dalam suatu proses pendidikan nggak ada evaluasi ya. Iya, betul. Orang kungfu aja, latihan silat aja ada Ujian kenaikan. ujian kenaikan tuh ya. Ya. Nah, makanya harus diuji. Betul. Nah, kalau kuliah kita akan ujikan dengan CBT, Computer Based Test. Yang dulu mungkin kalian kenal di SD atau SMP dengan mengisi lingkaran-lingkaran Paper base. kertas gitu ya. Paper base ya, Paper paper base. base ya. Nah, itu cuman kita pindah ke model CBT ke komputer ya. Jadi ini adalah untuk mengetahui kognitif kalian, ilmu kalian. Ya, ilmu tentang kedokteran. Kemudian untuk yang praktikum ya diuji dengan praktikum. Ujian praktikum ini menguji psikomotor kalian sebenarnya ya, meskipun di sini terlihat jadi 50-50 antara kognitif dan psikomotor ya untuk ilmu dan skill. Kemudian ada ujian untuk tutorial, proses tutorial kalian diuji SOKA. Nah, di situ kalian nanti akan tampil untuk membicarakan tentang konten ya pembelajaran satu tutorial. Jadi kalian maju ya dengan mengatakan semua konten yang kalian pelajari selama tutorial. Nah, di sini ini tadi yang tadi butuh disiplin ya, nggak butuh pintar, tapi rajin dan disiplin. Nah, jadi menyampaikan apa yang ditutorialkan tadi kepada penguji ya. Jadi di situ butuh kedisiplinan dan kerajinan. Dan kemudian yang terakhir adalah proses skill lab itu tadi ya. Kalian belajar tentang skill menjahit, menyuntik, menginfus. Nah, itu juga harus diuji dong. Ya, jadi di situ ujiannya sama ya. Hampir semua nasional FK Indonesia mengadakan uji ini yaitu ujian OC. Nah, OC adalah objektif struktur ya tes ya. Itu nanti kalian akan diuji skill kalian. Seperti orang naik sepeda motor ya. Kalau kalian naik sepeda motor, kalau bisa ya lulus. Meskipun hafal teori mengendarai motor, misalnya ambil kunci, memasukkan kunci, kemudian starter, tapi kalau naik sepeda motornya nabrak ya enggak lulus namanya. Itulah kehebatan skill ya. Kalau biasanya begitu kita menguasai, seumur hidup kita akan bisa ya. Jadi itu 4 ujian tadi. Untuk biasanya yang diperhitungkan untuk kenaikan tingkat itu ada yang 3 ini ya, untuk ujian CBT, ujian praktikum, sama ujian SOKA. Kemudian untuk yang ujian skill lab itu biasanya untuk syarat harusnya untuk wisuda ya, tapi sekarang kita tetapkan bahwa itu juga mempengaruhi kenaikan tingkat ya. Jadi begitu mungkin Dokter Sasti. Berarti nggak ada ketakutan untuk kalau misalnya salah satu nilainya ini agak kurang, itu nilai lainnya bisa. Iya, bisa mengcover. Ya, betul seperti itu yang mutiara juga ya. Jadi selama ini nggak yang fokus sama satu ujian aja, jadi kalau ujian ini kebakaran istilahnya gitu ya. Akhirnya udahlah ini pasti ngulang, tapi ternyata bisa dibantu oleh nilai lainnya tuh. Jadi banyak jalan menuju ke Roma ya. Banyak jalan menuju ke lulusan Roma. IPK tinggi. Kalau saya mau menanyakan ke Kak Mutiara ya. Artinya seperti yang dijelaskan Dokter Farid ya. Nampaknya mungkin ada ujiannya kok banyak banget, pusing ini gitu ya. Sebagai seorang mahasiswa bagaimana untuk mengantisipasi? Artinya kan sepertinya banyak ya, dari CBT, ujian skill lab juga ada, SOKA. Bagaimana dari? Oke. Jadi memang kelihatannya ya kalau kita dengar itu, ujiannya ada banyak ya, ini pasti pusing gitu. Tapi sebenarnya enggak, karena ujiannya itu kan bentuknya beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau yang SOKA itu kita ngomong kan secara verbal. Kalau yang Tramed kita ujiannya secara praktek. Nah, sementara untuk yang CBT kita tes tulis. Nah, jadi kayak cara belajarnya itu variatif. Jadi kalau misalnya kita mau belajar untuk ujian, enggak yang lihat buku dari jam sekian sampai jam sekian gitu, enggak. Jadi kalau misalnya kita ujian yang ini, berarti belajarnya ngomong sama temen. Biasanya yang paling enak itu ya teman-teman, kalau misalnya kita itu mau ujian Tramed,
Kenapa? Soalnya biasanya kita belajar bareng temen, nah temennya cosplay jadi pasien, kita jadi dokternya gitu. Terus nanti gantian. Asik Iya. ya, asik ya. Kayaknya asik banget ya. Jadi gimana? Itu latihannya. Teman jadi pasien, kita jadi dokternya. Asik juga ya. Nah, ini. Jadi memang apa maksudnya semua itu enggak harus yang dipikir sendiri ya teman-teman. Pokoknya asasnya itu. Kita itu sama teman-teman kita itu bakal lulus bersama, belajar bersama gitu. Jadi selalu ditanamkan untuk bersama teman gitu. Jadi jangan selalu dipikir sendiri. Nah, yang paling kerasa itu waktu itu ujian Pramed itu. Jadi kita bisa belajar bareng, nanti beda-bedaan kalau misalnya belum hafal gitu. Nah, yang ujian Soka itu juga. Jadi misalnya aduh aku belum hafal nih, nah nanti dibedain sama temennya. Ini ya. Oh, Tebak-tebakan. Maaf bahasa Jawa. Tebak-tebakan. Iya, jadi yang benar tuh tebak-tebakan ya. Maaf ya teman-teman yang luar Jawa. Jadi budayaan itu tebak-tebakan. Jadi nanti misalnya kita belum hafal nih, minta tolong teman untuk ditebai. Ya, seperti itu. Mungkin kesimpulannya seperti yang di sesi pertama kemarin, bahwa ada mahasiswa bisa membentuk kelompok diskusi sendiri, Kak ya. Betul ya, untuk belajar ya kan. Betul ya itu. Pertama kemarin kita udah sharing sama adik-adik semua. Wajib tuh hukumnya kita punya kelompok belajar. Betul. Ya. Nah, ini semakin diperkuat lagi ya, bahwa kalau Ini betul. itu lebih enak memang belajarnya, ada yang cosplay. Betul. Iya. Dokter. Termasuk jadi pasien jiwa ya. Jadi Iya. pasien. Karena semua kan nanti banyak kan kita Iya, iya. jadi ada yang jadi pasien jiwa, ada yang jadi pasien apa, Jadi pasien. variatif lah. Betul. Jadi bisa sekalian belajar acting ya teman-teman. Nah, Gitu. itu Jadi acting. nanti seru pokoknya sama teman-teman. Ada yang saya tanyakan ke Dr. Farid ya. Bagaimana institusi FK ini memonitoring peserta didik saat mereka mungkin dalam sebuah ujian itu mengalami sukses seperti yang kita bahas kemarin ya. Ya. Sukses, mungkin ada yang terjatuh. Bagaimana cara memonitoring mereka? Baik. Kan tidak, artinya mungkin tidak hanya melihat nilai, ini nilainya jelek, berarti Iya. tidak, artinya secara keseluruhan. Kok bisa jelek? Ya kan? Gitu. Jadi di sini memang ada monitoring untuk perjalanan kalian di FK yang mungkin di sini kita ada dosen wali ya. Di sini yang akan memberikan bimbingan ke kalian. Kemudian bila kalian ada masalah tentang apapun, bahkan masalah administratif ya, dan masuk yang utama masalah akademik, kalian bisa konsultasi ke dosen wali. Nah, beliau-beliau nanti yang akan memberi kalian nasihat atau tips untuk melalui kesulitan-kesulitan tadi. Kemudian yang kedua ada konseling ya. Di sini kalau perlu memang sangat berat permasalahannya dan ternyata ada kesulitan dengan dosen wali, kalian bisa ke biro konseling ya. Jadi di situ akan termonitor ya bahwa kalian ini akan dijaga sampai kelulusan kalian ya, terutama supaya jangan sampai stres ya. Stres itu berbahaya ya. Jadi dalam pendidikan ini harus enjoy yang pertama ya. Jadi kalau ada stres secepatnya harus diselesaikan supaya kalian bisa mencapai prestasi yang terbaik. Itu Mas Chris. Ya. Jadi istilahnya namanya mahasiswa ini nggak dibiarin lepas sendiri gitu ya. Jadi tetap ada dokter-dokter atau dosen-dosen ini yang memonitoring juga. Dan itu namanya adalah dosen wali. Dan dosen wali ini bukan cuma satu arah dosen yang memonitor, tapi adik-adik ini juga nanti bisa untuk melakukan bimbingan ya. Bimbingan, betul. Bimbingan, curhat, ya udah macam-macam itu bisa menghubungi dosen walinya ya. Ya. Cuma untuk kalau yang tadi bimbingan konseling, berarti itu kalau misalnya isinya lebih ke ada kejiwaan juga ya? Iya. Dengar-dengar nih bimbingan konseling itu sampai ada dokter spesialis jiwa yang megang nih. Iya, dan psikolog juga. Saya psikolog ya. Ya. Betul banget nih berarti. Ya. Jadi istilahnya mewadahi. Betul, iya. Iya. Kalau dari segi Kak Tiara gimana? Jadi kalau dosen wali itu ya teman-teman, itu semua tuh kayak orang tua kedua kalian di kampus gitu. Jadi kalian bisa
share apapun yang terkait sama akademik, itu soal misalnya perasaan kalian, misalnya kesulitan soal pembelajaran gitu, dosen wali itu yang berperan jadi orang tua kedua kalian gitu, yang bisa ngasih masukan ke kalian, bisa diajak curhat juga, yang kadang yang nggak penting juga bisa. Jadi benar-benar banyak yang bisa dibahas sama dosen wali ya, dan yang paling penting itu juga yang konseling itu tadi itu juga penting. Kan biasanya nih waktu teman-teman dulu ya kan biasanya kalau kita bahas di Twitter atau di mana gitu kan, wah bayar psikolog tuh mahal, di sini gratis ya. gratis Free. ini gratis. Iya. Jadi untuk teman-teman yang letih lunglai lesu mentalnya gitu bisa coba cerita ke bimbingan konseling ya. Iya, jadi nggak harus tentang edukasi juga ya. Ya. Betul Semua, betul Oh, dari semuanya. Wah, jadi hebatnya FKUHT ya. Itu betul, dan bisa, dan maksudnya bisa diceritakan semuanya, jadi tidak harus akademik banget, jadi bisa kalian soal personal problemnya atau yang lain sebagainya gitu. Itu bantu banget sih untuk kita mahasiswa kedokteran ya yang kadang juga banyak ekspektasi tinggi, kita butuh konseling. Dari yang pastinya nih, yang pasti Ya. terjamin adalah masalah privacy. Oh, Di iya. sini itu privacy sangat dijaga karena kita memegang prinsip emang di kedokteran gitu kan. Iya, Kalau betul. kita punya pasien itu privacy dari pasien itu adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijaga, nggak boleh disebarkan. Jadi kalau nanti adik-adik ke konseling, ke dosen wali semuanya secara privacy ya. Ngomong-ngomong privacy nih, masalah nilai juga bisa diakses secara privacy. Oh ya. Wow. Iya enggak? Iya, Ya, betul. Ya kan? Jadi kita itu Dari- di FKUHT itu kalau nilai itu bisa diakses melalui online ya. Online. Dan itu privacy ya. Ada sistem informasi Itu Mas Kris yang bisa akademik. tanya ini kayak Iya. Nah, Jadi artinya memang dari sejarah-sejarah FKUHT ya yang sudah dijelaskan sama WD1 ya kan. Kita itu memang tidak bisa menampik sebuah perubahan perkembangan zaman. Ya kan sekarang itu era digitalisasi. Artinya lebih memudahkan akses ya kan, akses, dan kita sebagai administrasi yang melayani Anda pun juga harus memantaskan diri untuk melayani Anda gitu kan. Kita juga tidak mau ketinggalan. Nah, di sini sudah ada sistem informasi akademik yang bisa diakses mahasiswa dan juga dosennya juga gitu. Anda tinggal ngeklik nama, NIM-nya, lalu muncul semua nilai-nilai Anda di situ. Itu privasi Anda di situ. Nah, Mungkin seperti pastinya itu. ya itu ya. betul, betul. Ya. Iya, jadi ada keuntungan dengan sistem ini. Salah satunya untuk refleksi diri ya, adik-adik ya. Jadi misalnya pada tahap pertama di IKD1 kok kurang nilainya. Jadi ada yang salah dengan kalian, metode belajar kalian ya. Jadi harus diperbaiki untuk selanjutnya IKD 2, 3, dan selanjutnya sampai blok klinik itu untuk diperbaiki. Ya, suka-sukalah merefleksikan diri. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Suka-suka menilai. Tapi mohon izin dokter. Artinya seperti itu bisa ya kita laporkan ke dosen wali ya. Wah, nilai saya jelek. Iya. Nggak ada masalah ya. Minta tips bagaimana menghadapi. Malah memang harusnya lapor ya. Lapor. Supaya tahu letak kekurangannya ada di mana gitu ya. Seperti itu. Yang saya tanyakan, setiap mahasiswa itu pasti ada dosen walinya dokter ya? Pasti ada. Ingat itu catat. Kalau kemarin dokter Sasti bilang setiap tutor selalu ada dosennya. Dan ini sekarang setiap mahasiswa pasti ada dosen walinya. Ini kehebatan FKUHT. Tepuk tangan dulu. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Di sini dari dosen itu adalah untuk membimbing. Betul. Jadinya kita bakal jadi dosen wali sampai adik-adik lulus. Iya. Betul. Jangan khawatir kalian sendiri dan kehilangan arah. Iya. Ya. Nah, tapi untuk tahu seperti itu berarti dari adik-adik sendiri juga harus sering sharing nih ya. Ya. Sharing. Ada usaha. Usaha untuk sharing ke dosen walinya. Dokter Sasti, rasanya mungkin di benak para calon maba mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Kita langsung sesi diskusi aja, tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan dari maba boleh raise hand, mungkin admin boleh bantu. Untuk kalau tim IT mungkin sampai sini mohon dibantu. Raise hand. Silakan. Raise hand.
Sambil nunggu ada yang tanya ini. Nadia Anggi Rahman Oke. ya. Ya, silakan boleh langsung Di dinyalakan di spotlight. Ya. Ya, selamat siang, Dok. Selamat Saya siang, ingin Nadia. bertanya. Saya ingin bertanya soal kalau misalnya kita ada perlu cerita-cerita tentang masalah pribadi ke guru dosen kita, kan kebanyakan dari kita dari sekolah SMA negeri, dan di mana di semua guru yang kayak guru BK di situ itu mereka sekalinya kita cerita, mereka langsung nyebar ke guru-guru lain, dan jadinya jadinya agak maaf ya Dok, mohon maaf, bukannya saya mau apa, tapi takutnya ada trust issue dari kita kalau misalnya kita cerita totalnya menyebar ke dosen-dosen lain. Maaf Dok sebelumnya. Saya mau nanya aja, kalau misalnya kita ada ingin bercerita ke dosen-dosen lain, ke wakil dosen kita, apakah emang ada menjamin ada privasi dari dosen kita saat kita bercerita nanti gitu, Dok? Makasih. Ya. Mungkin boleh dibantu jawab oleh Bapak. Saya? Iya. Oke. Jadi di sini memang yang pertama melalui dosen wali ya. Siapa? Nadia ya? Nadia Anggi. Nadia Anggi, Nadia ya. Anggi. Jadi di situ ada dosen wali yang kalian akan juga diminta untuk berkonsultasi rutin setiap semester ya. Jadi pergunakanlah kesempatan itu untuk menanyakan masalah-masalah yang mengganjal, menghambat pembelajaran kalian, itu jelas. Kemudian ada permasalahan yang lebih berat lagi, misalnya sehingga membutuhkan suatu konseling sekelas psikologi. Ya. Nah, di situ kita namakan bisu konseling, dan di situ memang ada privasi yang paling terlihat. Ya, di situ bukan untuk disebar-sebarkan. Ya, jadi di sini untuk membantu kalian supaya dalam menempuh proses pembelajaran tadi lancar. Ya, inilah tugasnya biro konseling, dan itu wajib membantu. Ya, jadi di situ juga diukur seberapa banyak mahasiswa yang terbantu ya. Kita kan juga dinilai oleh negara ya melalui akreditasi. Nah, jadi itu suatu kewajiban bagi institusi menyediakan suatu biro konseling. Nah, jadi begitu ya, Nadia. Jadi apalagi kita ini institusi yang berhubungan sama kedokteran ya. Betul. Yang dimana menjaga bahwa pasien itu harus dijaga pribadi. Ya, rahasia pasien, rahasia pribadi itu harus dijaga betul-betul, karena ini berdampak terhadap hukum maupun sanksi etika. Ya, jadi itu nggak mungkin sembarangan kita untuk menyebarkan itu. Jadi kita di kedokteran ini yang ditekankan pertama kali adalah etika kedokteran. Etika kedokteran itu tidak membolehkan untuk mengeluarkan, membocorkan atau menyebarluaskan berita tentang status kesehatan pasien atau status dari konsulen, gitu ya. Jadi itu suatu rahasia yang harus dijaga oleh semua individu yang berada di institusi kesehatan. Ya, bisa dimengerti ya. Ini eksesnya sudah ekses hukum nanti. Kalau ada yang membocorkan gitu, jangan khawatir, oke? Ya, jadi istilahnya tidak perlu ada trust issue ya. Iya. Betul. Ya. Karena dijamin kerahasiaan. Iya, betul. Gimana Mbak Nadia? Atau Iya. sudah cukup terjawab? Sudah terjawab, tapi saya ada pertanyaan satu lagi, kalau diperkenankan, silakan. Dok. Boleh. Silakan. Untuk secara counseling kita sesama dosen atau wakil dosen kita itu nanti, itu mereka akan mereka akan menjawab keluh kesah kita itu secara agama atau secara klinik, secara kedokteran umumnya, Dok? Ya, baik. Apapun metodenya, pada intinya tadi yang disampaikan Kakak Mutiara tadi, bahwa dosen wali itu sebagai orang tua kalian, orang tua kedua di FK, ya. Jadi apapun metodenya yang dibutuhkan, asal itu membantu kalian proses pembelajarannya. Kalau misalnya malah tidak bantu, ya itu malah bukan dosen wali namanya ya. Dosen wali ditugaskan untuk membantu
proses pembelajaran kalian. Nah, bila mana ternyata permasalahan kalian mahasiswa itu berat sekali, mungkin dosen wali akan merujuk ke biro konseling. Jadi itu, dan di situ sudah semua proses harus menjaga kerahasiaan, ya, pribadi atau individu. Ya, gitu ya, apapun metodenya. Ya, monggo mungkin dari Kakak Mutiara. Oke, aku izin nambahin ya untuk Nadia ya. Ya, Tadi silakan, apa ya? Pak Nadia Dok. Anggi. Nah, jadi ini sisi pandangku sebagai mahasiswa ya. Jadi dosen wali seperti yang aku bilang tadi, itu adalah sosok orang tua kalian gitu. Nah, orang tua itu pasti beda-beda kan Nadia ya. Jadi kadang ada yang memang mementingkan kamu, saya itu ada yang mementingkan moralnya, ada yang mementingkan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke nanti interpersonalnya antara kamu sama beliaunya gitu. Nah, kalau kamu merasa bahwa ini sepertinya enggak terlalu begini gitu. Nah, itu seperti kata Dokter Farid tadi, pasti kalian dirujuk ke konseling, di mana beliau-beliaunya ini tuh sudah profesional di bidangnya, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah maksudnya yang kita ceritakan dan lain sebagainya itu valid gitu. Jadi bagaimanapun cara mereka semua merespon kita, itu tetap mereka bakal ngusahain yang terbaik untuk bantu kamu. Seperti itu, Nadia. Jadi semoga bisa diterima ya. Valid itu Baik, nggak bohong Iya. gitu ya. Artinya dengan Isi hati yang sesungguhnya. Secara jujur gitu ya. jujur. Iya. Ya. Gimana Mbak Nadia? Sudah Baik. terjawab? Baik dok, terima kasih sudah menjawab. Makasih ya dok. Terima kasih Mbak Nadia. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Present. Raise hand. Ada yang resen nggak? Present ini kayak aneh ya, kayak konser ya. Alfebrina Pragita. Alfebrina Pragita. Saya siapa nih? Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Panggilannya siapa nih? Ya, Nana. Panggilannya siapa? Nama? Nama saya Nana. Oh, Nana. Alfebrina dipanggil Eh, Nana. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan kalau pas saya SMA tuh ada kayak textbook gitu kan dari pemerintah untuk menunjang pelajaran. Nah, kalau di kedokteran pas kuliah ini kita belajarnya sumbernya dari mana aja kalau boleh tahu. Terima kasih. Wah, pertanyaan. Dari mana nih? Sabar. Kakak Tiara aja nih bisa nih jawab. Iya. Bingung dari Kakak mana? dia. Loh. Sebagai mahasiswa biasanya dari mana? Iya. Oke, kalau gitu izin jawab ya Nana untuk sisi mahasiswa nih, karena mungkin kita bakal ketemu kan nanti ya, kalau misalnya kamu sudah masuk kan. Nah, jadi mahasiswa itu belajar dari textbook ya. Nah, textbooknya itu enggak usah khawatir, perpustakaan Hang Tua itu sudah menyediakan. Jadi nanti misalnya kalian butuh di textbook ini, itu sudah dijelaskan, misalnya butuh buku A. Nah, perpustakaan Hang Tua itu pasti menyediakan buku A untuk kamu gitu. Jadi kamu bisa buka halaman yang dibutuhkan atau topik yang dibutuhkan tuh sudah ada. Pokoknya intinya semuanya sudah disediakan. Terus kalau misalnya nanti butuh yang kayak yang praktik-praktik seperti itu, nah itu sudah disediakan materinya. Jadi kamu sudah diberi dalam bentuk materi seperti itu. Jadi kalau yang pertanyaanmu tadi soal textbook, perpustakaan Hang Tua sudah menyediakan. Baik bentuk fisiknya di perpustakaan ada ya, bukunya bagus-bagus ya, bisa dilihat. Pinjam ya. Iya betul, dokter. Bisa kamu baca di perpustakaan, perpustakaannya cozy banget, jadi kayak nyaman gitu. Bisa kamu baca offline, bisa kamu pinjam, atau ada bentuk digitalnya juga. Perpustakaan Hang Tua menyediakan. Itu Nana. Berupa e-book. Iya, Iya. e-book betul, dalam bentuk e-book. Gitu Nana. Ya mungkin mau saya tambahin dikit ya. Ya, dari WD1. Jadi di kedokteran sekarang dengan KBK itu salah satunya ciri khasnya adalah evidence based, yaitu berdasarkan bukti. Nah, apa yang diajarkan di FK itu harus ada buktinya. Ya, buktinya itu harus ada melalui textbook. Jadi kita bukan nanti menjadi dukun atau apa, kita jadi dokter. Ya, dokter itu jelas ilmunya. Dan sudah melalui suatu penelitian atau melalui analisis empiris. Nah, jadi harus ada textbook yang dipelajari. Jadi sangat jelas. Apapun yang diajarkan pasti ada textbook atau buku ya yang mendukung, termasuk jurnal atau apapun ya. Kemudian kalau untuk model praktikum nanti dibuat modul-modul yang jelas, target pembelajarannya jelas. Jadi kalau mengikuti suatu praktikum jelas kalian targetnya apa sih?
supaya bisa lulus itu ada di modulnya nanti. Jadi jangan khawatir, semua jelas, tinggal tadi kembali lagi ke yang pertama, apakah disiplin dan Kerajinan. kerajinan. Ya. Oke ya, Nana ya. Jadi kalau untuk keperluan buku itu istilahnya disesuaikan. Iya. Ya. Jadi misalnya kamu memang diperlukan buku A, ya silahkan kalau mau beli. Misalnya seperti itu. Betul. Tapi ada buku tertentu kan memang kayak ada buku yang harus kita punya sebagai mahasiswa kedokteran, yaitu mungkin kewajiban dari personal untuk membeli. Ya kan, karena kan kita biasanya ada tuh yang buku lebih enak kita coret-coret sendiri, kemudian dibawa ke kamar mandi. Ya. Jadi harus Ya, betul. Ada buku yang memang harus dibeli, ada buku yang bisa kita pinjam, ada juga yang accessible di e-book ya, di library-nya, DG ya, di perpusnya Di perpustakaan. secara online. Jadi tenang aja. Iya, ada. Di mana Mbak Nana? Mbak Nana. Ya, jelas. Ya, udah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana sih Nana? Nana, tahan dulu. Asal? SMA-nya atau asalnya Surabaya, cuma SMA-nya di Lawang. Oh, Lawang. Ya. Terima kasih Nana ya. Terima kasih Nana. Ada lagi pertanyaan? Mungkin sambil nunggu pertanyaan ya. Tadi Ya. kan ada kayak ada kuliah, ada macam-macam yang Iya, dokter. Tapi ternyata namanya Mutiara ini bisa survive, padahal beliau ini Wapres BEM. Iya, ya. Artinya Ah, sibuk lah. ya, sibuk, Sibuk. tapi ternyata masih bisa Masih bisa. menjadi mahasiswa yang baik, ya Ya. kan? Ya, masih bisa juga mengimbangi dengan kegiatannya di BEM. Artinya kiat-kiatnya bagaimana cara membagi waktu belajarnya dengan kegiatan yang ada di Ormawa kan. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih sebelumnya Dr. Sasti dan memang organisasi itu sesuatu yang lumayan membantu aku ya di sini. Kenapa? Karena waktu kita lagi penat sama belajar, salah satu bentuk refreshingku adalah berinteraksi sama orang. Nah, interaksi orang paling banyak itu kan terjadi di organisasi ya. Jadi aku bersyukur banget bisa berada di Fakultas Kedokteran Hang Tuah ini, bisa kenal teman-teman yang banyak, saya di organisasi dan membentuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Jadi kenapa kok bisa imbang? Karena memang balance ya teman-teman. Jadi kadang kan kita ngerjain sesuatu kan pasti ada titik jenuhnya ya, benar kan ya? Pasti teman-teman semuanya waktu SMA kok belajar pasti ada bosennya, capeknya. Oke, izin lanjutkan ya. Jadi kan kalau belajar itu kan pasti ada titik jenuhnya ya, kayak capek atau bosen gitu. Nah, organisasi ini menurutku adalah balance-nya. Karena kalau kita organisasi itu kita bakal refreshing. Kita ngobrol sama orang banyak, setelah itu kita diskusi banyak hal gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita penat belajar, kalau aku bakal lari ke organisasi seperti itu. Jadi semuanya balance, saling menutupi satu sama lain. Kak, tanya. Di FKUHT itu ada berapa Ormawa? Oke. Jadi FKUHT itu punya total 9 ya,9 teman-teman. Ormawa. 9. Ya, salah singkat aja, 9. Iya. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian punya personality, 9 ini bisa mewakili kalian semua. Nah, contohnya BEM ya. Kalau BEM itu mungkin 11-12 sama teman-teman yang pernah OSIS. Jadi kita semua ini berperan besar dalam acara-acara yang diadakan di Fakultas Kedokteran gitu. Saya itu ada DPM. DPM itu yang mengawasi. Jadi semua Yang kedua tadi DPM. Iya. Oh, DPM. kalau BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Sementara untuk DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, tugasnya adalah untuk mengawasi 9 Ormawa ini apakah ada masalah di kegiatannya atau dari anggotanya seperti itu. Jadi kalau itu kayak MPR gitu ya. iya betul. Seperti sistem di Indonesia. Iya. Jadi eksekutif, satunya legislatif. Betul, tugasnya untuk mengawasi gitu dan membuat aturan-aturan seperti itu kalau DPM. Nah, setelah itu ada buat teman-teman yang sosialita ya, maksudnya yang suka berinteraksi. Sosialita. Ada ya. Kekinian banget ya. Lah ini. Sosialita. Kok ketemu bule atau misalnya ketemu sama teman-teman dari kampus lain, ada organisasi namanya AMSA. AMSA. Iya, Asian
Medical Student Association. Nah, itu tujuannya tuh untuk mewadahi mahasiswa fakultas se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara itu, Kak. Tenggara, benar. Hmm. Kan bisa ketemu yang dari Iya, Thailand. kalau nggak salah pernah ngadain acara di sini ya, Iya, kan? betul dokter. Jadi kadang kita bisa jadi hostnya, jadi mereka yang datang ke Keren sini, banget. kita ke sana. Apalagi berikutnya Nah, setelah itu ada Medisco. Medisco. Nah, Medical Scientific Organization. Nah, ini untuk teman-teman yang suka penelitian. Jadi kalian kan jadi dokter nih. Kalau dokter cuma ngelakuin ini itu kan bosen ya. Pasti kalian juga pengen bikin sebuah inovasi. Nah, Medisco ini adalah yang mewadahi kalian. Jadi misalnya kalian ketemu teman-teman yang juga visioner, ini misalnya cuka ini bisa buat nyembuhin apa ya gitu. Terus kalian meneliti bersama. Nah, itu ada untuk kalian ketemu sama orang-orang yang satu jenis sama kalian. Gitu. Medisco. Satu spesial. Kalau saya lebih suka menyebut satu kesukaan lah. Iya, iya. Iya, sama iya, siap. Tadi Medisco ya, Kak ya? Selanjutnya. Oke, setelah itu ada sebentar, saking banyaknya lupa ya. Ada keagamaan. Nah, buat teman-teman Keagamaan. jadi dokter tapi juga terus berpegang pada agama nih, ada 3 organisasi keagamaan yang juga menaungi kalian. Jadi ada SKI, Sikra Hanian Islam untuk mahasiswa yang Islam ya, yang manusia-manusia penghafal juz ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang alim sekalian nih, yang Islam itu juga bisa bergabung di SKI karena itu nanti berkumpul sama ya sebenarnya banyak, maksudnya nggak harus join juga, tapi di sana untuk memperkuat agamanya gitu. Jadi dokter jalan, agama jalan gitu. Nah, saya itu ada SK3 itu si kerohanian Kristen dan Katolik. Nah, jadi itu untuk teman-teman yang Kristen dan Katolik ya. Jadi nanti bertemu dan saya itu beribadah ya, membaca kitab dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada UKKH, maaf. Jadi ada UKKH itu Unit Kesatuan Kerohanian Hindu. Maaf kalau ada salah singkatan. Jadi ini untuk menaungi mahasiswa yang beragama. Agama ini. Oke. Yang Buddha coming soon dokter kalau ada karena Coming soon ya, iya. biasanya kalau dibikin itu jumlahnya kurang untuk disebut organisasi dokter. Jadi ada aturan-aturan sendiri ya. Jadi organisasi ya. untuk minimal ya dokter. Jadi biasanya ada kayak kumpulannya gitu. Jadi kalau misalnya untuk agama lain yang belum tersedia itu biasanya kumpul untuk doa bersama gitu. Tapi tidak dalam dia di provide sih. Iya, tetap di provide dokter, tapi mungkin belum bisa disebut untuk organisasi seperti itu. Setelah itu ada, nah ini buat teman-teman yang suka bolang. Nih ada. Bolang, sebentar. Bolang itu iya betul dokter. Bolang. Gitu. Nah ini ada organisasi namanya TBM teman-teman. Jadi tim bantuan medis. Nah ini tim adalah bantuan medis. Betul Mas Kris. Jadi ini untuk teman-teman yang mau dokter, yang nggak belajar tok tapi berkontribusi untuk masyarakat, Mas. Jadi biasanya TBM itu turun tangan langsung membantu program-program yang dilakukan sama BEM biasanya, dan mereka juga punya program sendiri. Jadi contohnya misalnya kita turun tangan ke masyarakat gitu, kita nguji misalnya nguji diabetes, itu bantu untuk memeriksa dan diawasi sama dokter. Jadi tenang aja, ini enggak lepas kita malpraktek gitu, enggak ya. Jadi nanti kita diawasi oleh dokter-dokternya. Nah kita bakal latihan langsung. Maksudnya kayak terjun ke masyarakat gitu, kita bantuin misalnya hitung tinggi badannya, berat badannya seperti itu. Jadi kayak real life dokter asli gitu. Nah itu TBM. Ya suka tantangan ini ya, terutama ya. Biarin lepas ya. Jadi nanti ada pelatihannya gitu. Jadi kalian juga ada. Enggak, katanya ada yang mau tanya. Oh. Langsung tanya, katanya penasaran ini. Ini dengan Aulia Nurhaliza. Silakan. Terima kasih, izin bertanya. Kemarin kan juga sudah disinggung juga sama Dr. Hasti kalau ada kakak kelas yang sering menjuarai lomba-lomba. Nah, saya mau tanya, selain belajar di FKUHT, seberapa besar pengaruh kalau kita mengikuti lomba-lomba dan membuat penelitian seperti itu? Dan kalaupun tidak mengikuti, apakah berpengaruh pada IP kita? Terima kasih. Sepertinya BD1 dulu. Ya. Namanya
kurikuler ya, kegiatan kemahasiswaan tidak boleh berefek pada nilai akademis, itu nomor 1 ya, termasuk mungkin dari SMA sampai dulu enggak boleh itu aturan ya. Kemudian justru suatu prestasi di kemahasiswaan malah bisa membantu nilai akademis. Nah ini, jadi kalau aturan yang baku tidak boleh berefek negatif, maksudnya mengurangi gitu ya. Tapi dari sini kan pemerintah sudah mencanangkan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini salah satunya adalah banyak kegiatan dari mahasiswa yang bisa dikonversikan ke nilai akademis. Jadi justru semakin kalian berkegiatan mahasiswa, ya semakin menguntungkan untuk nilai akademis kalian. Ya, tapi sementara ini masih dalam proses penggodokan. Salah satunya adalah PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi nanti ada 3 tahapan itu nanti, misalnya tahap penerimaan ya, tahap sudah bantuan, dan tahap untuk temu ilmiah nasional ya, PIMNAS. Nah, itu masing-masing ini bisa dikonversi ke nilai akademis, jadi malah membantu. Ya gitu ya. Aulia, gimana Mbak Aulia? Apa sudah terjawab? Sudah ada tambahan dari Oli? Terjawab dokter. Izin. Mungkin dari sisi mahasiswa mungkin yang bisa jawab. Iya. Mohon tunggu. Iya, Alia enggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau dari mahasiswa Mau itu, ditutup soalnya. kalau dari mahasiswa ya, menurutku pribadi sebagai mahasiswa nih, betul katanya Dokter Farid tadi, itu yang paling kelihatan ya efeknya untuk akademik itu contohnya PKM, dan sekali lagi itu penelitian. Jadi memang kita tuh ngelakuin sesuatu di luar tapi juga bermanfaat untuk ke dalamnya kita nanti gitu. Jadi itu juga bisa membantu untuk nilai kamu. Nah, tapi yang perlu diingat adalah tidak semua kegiatan itu yang bakal berefek ke akademik. Jadi misal kalau misalnya kamu ngelakuin suatu hobi nih gitu misalnya. Nah, kamu takut kalau misalnya nanti ini kira-kira bisa bikin nilaiku dikurangi enggak ya kalau aku ngelakuin hobi kayak gini gitu. Nah, tenang aja, itu tidak akan berpengaruh. Jadi kamu ngelakuin hobimu, yaitu organisasimu, itu semuanya tetap terpisah dari akademik. Tapi kalau itu memang berguna untuk ilmu dan kegiatan akademikmu, itu juga bisa bantu nilaimu. Contohnya seperti PKM ini. Gitu. Jadi no pressure ya, aman aja gitu. Nggak usah pikir takut, saya ikut ini nanti diturunin nilainya, nggak ada. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada. Kita bebas di sini, kampus merdeka. Iya. Gimana Mbak Aulia? Terjawab, terima kasih. Tapi saya ingin bertanya lagi. Silakan. Izin bertanya karena saya dengar-dengar itu ada kayak wajib mengikuti 1 orma minimal. Apakah itu benar di FKUT? Sekian. Dr. Farid? Iya. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya Alia, kewajiban untuk ikut itu tidak paten. Iya, tidak paten gitu ya, secara akademik. Jadi misalnya ikut, tapi kalau saya nggak ikut nanti nilai saya dikurangi, nggak ada ya. Jadi ini yang harus di-highlight. Itu kalau kamu tidak ikut tidak mempengaruhi nilai gitu. Nah, tapi memang untuk tahun pertama memang disarankan untuk ikut organisasi. Kenapa? Karena itu juga melatih kita untuk berbicara ya, maksudnya berbicara sosialnya gitu. Yang kemarin saya bilang soft skill itu. Iya, soft skill, betul kata Dokter Sasti. Jadi memang butuh untuk itu. Soalnya kalau dokter kan nggak cuma lihat buku aja. Nanti kalau kita interaksi sama pasien, kalau lihat buku kan gimana kan, nggak mungkin kan. Nah, butuh skill ngomong juga. Makanya disarankan dan sangat dihimbau untuk ikut di tahun pertama. Tapi itu tidak pernah jadi kewajiban baku gitu. Jadi jadi semuanya itu bebas, sebebas teman-teman. Senyamannya. Betul. Ya, Dari mungkin memilih ya dari 9 tadi orma ya. Bisa. 3 atau bisa. Bahkan bisa lebih dari 1. Sama bisa ngatur waktu ya teman-teman. Nah, ini jawabannya. Balance. Iya. Dari WD1? iya. Ya, memang sebenarnya ada poin kredit kemahasiswaan juga ya, Aulia ya. Meskipun tidak harus ikut ormawa, tapi kalian mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh fakultas, biasanya kalian akan memenuhi poin ini, ya. Tapi ya itu tadi, mungkin dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan kalian akan lebih
membuka wawasan. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Kakak Tiara maupun Dokter Sakti bahwa soft skill-nya ini akan terasah ya. Jadi itu sangat luar biasa. Soft skill itu nanti bekal kalian untuk berhadapan dengan masyarakat ya. Nanti bisa kelihatan. Kamu bisa perhatikan bahwa seorang aktivis organisasi kemahasiswaan ya dalam berinteraksi ke masyarakat itu lebih luas dia. Dia lebih mampu untuk menangani situasi. Diterima juga. Iya, dia lebih Masyarakat, diterima ya. oleh masyarakat. Diterima oleh Ya, itu ya keuntungannya. Tapi ini tadi yang jelas tidak akan mempengaruhi nilai akademis gitu. Jadi istilahnya gini ya, untuk menjadi ormawa tidak ada kewajiban. Betul. Cuma sebagai mahasiswa RK memang ada KUM ya Ada istilahnya. poin. Itu kredit poinnya Credit istilahnya point. itu ya. Iya. Ada poin yang harus dipenuhi Penuhi. untuk syarat Wisuda. syarat wisuda. Iya. Syarat wisuda. Nah, KUM itu bisa didapatkan itu misalnya menjadi panitia Iya. atau ikut kegiatan. Misalnya nih dari BEM mengadakan Pengmas, ya, Iya. lalu ada yang mendaftar sebagai panitianya atau sebagai yang jadi peserta di situ itu Iya. bisa jadi KUM ya. Betul, Bisa Nanti dapat poinnya. konversi menjadi KUM. Gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk ormawa, tapi harus tetap aktif ya. Iya. Disarankan. Disarankan aktif untuk kegiatan kemasiswaan. Kalau jadi ikut ormawa lebih gampang ya, dapat Iya, poinnya lebih betul. terpenuhi. Iya, jadi untuk memenuhi poin yang dibutuhkan untuk lulus itu bisa dibantu dengan ormawa. Jadi kalau setiap kita selesai melakukan kegiatan itu pasti dapat kok kayak poinnya seperti itu. Mana Aulia? Sudah terjawab? Siap terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Dokter Sasti, Ya. rasanya sudah Belum di penghujung acara kan? belum. Hanya sih, tunggu dulu ya. Sudah 1 jam sebenarnya. Kurang ya? Nambah kayaknya. Pengennya camaba itu. Ini bikin kita lebih semangat nih ya. Jadi Soalnya masih ada yang resen. Oke dah. yang resen. Oh, Farisa Junita. Oh, masih ada yang resen. Iya, Farisa. oke, nggak masalah. Lanjut aja. Farisa, halo. Hai. Halo, Farisa. Hai, selamat siang Kak. Selamat siang Dok. Iya, Mbak Farisa, silakan. Nah, saya izin tanya bersangkutan dengan nilai gitu ya. Kan biasanya di beberapa universitas tuh ada yang menyediakan beasiswa khusus, program khusus. Mungkin untuk yang memiliki prestasi atau nilai IPK-nya bagus gitu kan. Nah, saya izin tanya apakah di Yang Tua ini juga menyediakan? Mungkin kalau menyediakan bagaimana sistematikanya gitu? Beasiswa, betul baik. Beasiswa ya. Ya. Iya. Baik, saya coba jawab ya. Beasiswa itu memang banyak ya. Jadi termasuk di UHT itu ya ada. Nah, di sini yang mengatur adalah Biro Administrasi Mahasiswa BAA di Rektorat biasanya ya. Dan di sini memang kita memfasilitasi bila mana ada suatu program beasiswa ya. Nanti kita dukung support dokumen-dokumennya ya. Jadi ini memang kita harus membantu pemerintah yaitu untuk memberikan pendidikan bagi misalnya yang kurang mampu ya, atau untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa yang berprestasi ya. Jadi banyak untuk yang dari UHT sendiri nanti bisa kamu mengontak ke Biro Administrasi Akademik ya atau mahasiswa. Nah, di situ kamu akan dijelaskan beasiswa apa aja yang tersedia ya. Nah, di situ kamu juga seperti SMA kamu harus mempertahankan nilai. Nah, itu ada syarat nilai nanti ya. Kemudian untuk beasiswa yang dari luar itu juga banyak sekali. Dan kami di sini akan membantu kalian untuk mendapatkan beasiswa. Kalau mahasiswa itu mendapatkan beasiswa, FKUHT itu juga mendapat keuntungan, yaitu apa? Kita mendapatkan poin akreditasi. Ya, semakin banyak yang mendapatkan beasiswa atau bantuan dari luar, itu akan juga membantu kami di sini untuk mendapatkan poin secara nasional. Itu ya, jadi kita dukung pasti. Siapa yang mau? Tidak mungkin mempersulit ya. Ya, mungkin mempersulit. Tidak mempersulit. Karena dapat beasiswa pasti akan membantu nama baik FKUHT itu ya. Iya. Cuma pastinya ya ada beberapa persyaratan. Iya, persyaratan. Tuh. Semangat. Itu tujuh beasiswa kejar ya. Beasiswa. Mantap. Gimana Mbak Farisa?
Terima kasih. Ya, Sudah sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wow, ada lagi. Oh, yang tadi ini. Oh, enggak itu yang tadi. Oh, Apa masih ada yang mau ditanyakan? Enggak sudah kayaknya. Nggak ada, kita pindah tes ini kayaknya Mas Kris ya. Pindah sesi. Artinya Pindah sudah sesi. 1 jam kita bersama WD1 dan Wakil Presiden BEM. Terima kasih banyak, Dr. Farid Terima kasih banyak, Dr. Sasti. dan Kak Tiara. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Silakan, Dokter. Sekarang kita lanjutkan, cuma kita ganti lagi ya. Ganti Oke. lagi. Matur nuwun. Oke, berarti lanjut aja ya. Mm-mm. Kita di sini ada kedatangan yang bakal membantu kita menjelaskan tentang kakak pembimbing. Nah, Dengan siapa boleh tahu nggak namanya, diperkenalkan satu persatu ya. Selamat sore adik-adik semuanya. Kenalkan, aku Rea dari Pendidikan Dokter semester 6 dan teman Aku Diva, sama dengan Kak Rea dari Pendidikan Dokter Angkatan 2020 semester 6 juga. dari semester 6 semua ya. Nah, semua anggota BEM. BEM semua ya. Ya. Untuk pembagian kelompok Camaba gimana, Kak? Bisa jelaskan? Jadi dari kami akan membagikan kelompoknya adik-adik semuanya dengan kakak pembimbing masing-masing agar bisa tanya-tanya dan bisa memberikan informasi ke adik-adik semuanya. Oke, jadi nanti akan dibagi menjadi 8 kelompok dan adik-adik semuanya akan di-invite ke dalam grup WA. Jadi setelah kita bacakan setelah ini, adik-adik jangan lupa cek grup WA-nya. Barangkali ada invite-an nih dari kakak-kakak pembimbingnya masing-masing. Oke, untuk kelompok yang pertama, kakak pembimbingnya ada Kak Live dari Pendidikan Dokter, Kak Kardio, Kak Aidel, dan Kak Mac dari Pendidikan Dokter juga. Mungkin dari panitia boleh untuk men-spotlight kakak pembimbing dari kelompok 1. Oke, sambil menunggu men-spotlight kakak-kakaknya, bisa dilihat nih nama-nama dari adik-adik semuanya, bisa dilihat apakah nama-nama adik semuanya nih masuk dalam kelompok 1. Untuk yang belum masuk kelompok 1, mungkin ada di kelompok-kelompok setelahnya. Oke, berarti kelompok 1 ini dari nomor ini ya, 001 sampai 021. Iya, jadi ada 01 sampai 02. Ada adanya untuk Kak Live, Kak Kardio, Kak Ejal, atau Kak Mac mungkin boleh untuk on cam terlebih dahulu nih agar bisa di spotlight dan bisa berkenalan dengan adik-adik semuanya. Ayo adik-adiknya kenal. Ada nggak? Ada nggak ya kakak-kakaknya ini? Kak Live, Kak Kardio. Ya mungkin salah satu dari keempat kakak ini loh yang Ya, bisa di spotlight. Siapa tuh yang lagi yang bisa on? Kak Live. Oke, Kak Live boleh say hi dulu nih Kak dan perkenalan ke adik-adik semuanya. Ya, selamat siang semua. Perkenalin, aku Kak Live dari Prodi Pendidikan Dokter dari Angkatan 2020 sebagai kakak pembimbing dari kelompok 1. Nah, di sini aku ditemani oleh Kak Kardio untuk dari Prodi Pendidikan Dokter tahun 2022. Ada juga Kak Aidel dari tahun 2021, Pendidikan Dokter juga, dan juga ada Kak Mac dari tahun 2022, Prodi Pendidikan Dokter sebagai kakak pembimbing dari kelompok 1. Mungkin sekian untuk kakak pembimbing kelompok 1, salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Live. Oke, itu tadi dari kelompok 1 ya. Coba ingat-ingat, nanti yang dari NIM 001 sampai 021 itu masuk dalam kelompok 1. Kelompok 1. Oke, mungkin kita bisa next ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2-nya ini, untuk kakak pembimbingnya ada Kak Yunita, lalu ada Kak Silsi, sama Kak Alex, sama Kak C. Oke, mungkin ini kelompok 2-nya dari NIM 022 sampai 042. Oke, mungkin dari kakak pembimbingnya, Kak Yunita, Kak Silsi, Kak Alex, sama Kak C, ada nggak ya? Mungkin minta tolong di spotlight. Dari kelompok 2. Kelompok 2.
Oke, buat kakak dari kakak pembimbing kelompok 2 boleh nih mungkin say hi dan perkenalan. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Silsi dari Angkatan 2020 Pendidikan Dokter. Jadi, aku Silsi sebagai kakak pembimbing kelompok 2 bersama teman-teman kakak pembimbing lainnya. Ada Kak Yunita, Pendidikan Dokter juga tahun 2021, ada Kak Alex, Pendidikan Dokter tahun 2022, dan juga ada Kak Cey, Pendidikan Farmasi tahun 2021. Mungkin segitu. Sekian, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Kak Silvi. Oh ya, buat informasi lagi, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tahu nih kalau dia masuk kelompok 1, aku masuk kelompok 2, boleh di-rename nih sekarang. Jadi 1 underscore nama lengkap, atau kelompok 2 berarti 2 underscore nama lengkap. Oke, boleh langsung diganti sekarang ya. Oke, next kita lanjut ke kelompok 3. Oke, dari kelompok 3, kakak pembimbingnya ada Kak Alia, Kak Fatma, Kak Arya, dan Kak Leo. Dan untuk adik-adik maba dari NIM 043 sampai 062. Mungkin dari kakak pembimbing kelompok 3 boleh on cam terlebih dahulu agar bisa di spotlight dan bisa perkenalan. Oke, terima kasih Kak Rea. Selamat siang adik-adik, perkenalkan aku Kak Alia dari Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2020. Nanti aku akan ditemenin sama Kak Fatma dari PD 2022, Kak Arya PD 2022, sama Kak Leo PD 2022. Terima kasih. Mungkin untuk kelompok 3 bisa yang udah tahu nih masuk kelompok 3 jangan lupa untuk rename juga ya. Jadi nama kelompok underscore nama lengkapnya ya. Jadi ini kan kelompok 3 underscore nama lengkapnya. Oke. Mungkin bisa dilanjut ya Kak kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4 kakak pembimbingnya ada Kak Atika, Kak Tasya, Kak Sofian, dan Kak Jason. Dari NIM 063 sampai 083, 063 sampai 083. Boleh diingat-ingat, dan kalau yang udah tahu boleh langsung nih diri nih. Mungkin dari Kak Atika, Kak Tasya, Kak Sofian, atau Kak Jason boleh langsung unmute dan memperkenalkan diri nih Kak. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Rea. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan saya Kak Jason dari Pendidikan Dokter 2020. Saya sebagai kakak bimbing di kelompok 4 dan ditemani oleh Kak Sofian. Silakan Kak. Iya, halo, perkenalkan nama saya Sofian, sebagai kakak pembimbing kelompok 4 dari PD Angkatan 2022. Silakan dilanjutkan oleh Kak Adika. Oke, halo semuanya adik-adik. Perkenalkan, nama aku Kak Atika, aku dari Angkatan 2021 dari Prodi Farmasi. Nah, selain kita bertiga sebagai kakak pembimbing kalian, ada satu kakak pembimbing lain, yaitu Kak Tasya yang sedang berhalangan hadir hari ini, yaitu berasal dari Angkatan 2022 dan dari Prodi Pendidikan Dokter. Diingat-ingat ya. Terima kasih dari kakak pembimbing kelompok 4. Jadi ingat-ingat ya adik-adik semuanya yang masuk di kelompok 4 nih. Boleh langsung diri nih. Oke, next kita mungkin langsung lanjut nih ke kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5, untuk kakak pembimbingnya ada Kak Zahra, Kak Alvin, Kak Naufal, dan juga Kak Cika. Untuk yang masuk kelompok 5 ini dari NIM 084 sampai 105. Oke, mungkin dari kakak pembimbing kelompok 5 bisa on cam dan juga unmute untuk perkenalan nih. Oke, apa ada dari Kak Zahra, Kak Alvin, Kak Naufal, sama Kak Cika? Oke, boleh langsung perkenalan nih Kak. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Kak Zahra dari Pendidikan Dokter Angkatan 2020 yang akan membimbing kelompok 5. Jadi di sini aku juga ditemenin sama Calvin. Silakan Calvin.
Baik, perkenalkan nama saya Kak Alvin dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2021. Boleh dilanjut oleh Kak Cika. Halo semuanya, aku Kak Cika dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2021. Di sini kita juga ditemenin sama satu lagi Kak Naufal, tapi dari angkatan PD angkatan 2022, tapi lagi berhalangan hadir. Oke, mungkin itu untuk kelompok 5. Jangan lupa ya untuk rename adik-adik sekalian. Oke, mungkin langsung lanjut ya Kak ke kelompok 6. Oke, untuk kelompok 6, Kak pembimbingnya ada Kak Cinta, Kak Zalia, Kak Akmal, dan Kak Ela. Dari NIM 106 sampai 125. Dari kakak pembimbingnya, mungkin bisa langsung unmute dan memperkenalkan diri, Kak. Untuk Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Akmal dari Pendidikan Dokter angkatan 2022. Oke, halo Kak Akmal. Mungkin yang lain masih berhalangan hadir ya Kak. Oke, buat kelompok 6 yang sudah tahu nih masuk kelompok 6 boleh langsung di rename juga. Oke, mungkin sudah cukup untuk kelompok 6, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, untuk kelompok 7, untuk kakak pembimbingnya ada Kak Dava, Kak Debima, Kak Adel, dan juga Kak Safiran. Untuk yang masuk kelompok 7 ini dari NIM 126 sampai 146. Oke, mungkin untuk kakak pembimbingnya bisa unmute dan juga langsung memperkenalkan diri nih. Baik, selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan aku Adel dari PD 2021. Aku kakak pembimbing dari kelompok 7, dilanjutkan dengan Safira. Silakan Safira. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Safira dari Farmasi Angkatan 2021. Di sini juga ada kakak pembimbing kelompok 7 yang lain yang berhalangan hadir. Ada Kak Debima dari Pendidikan Dokter Angkatan 2021 dan Kak Dava dari Pendidikan Dokter Angkatan 2022. Oke, mungkin cukup untuk perkenalan dari kakak pembimbing kelompok 7. Jangan lupa diingat-ingat juga ya untuk kakak pembimbingnya. Mungkin untuk yang terakhir kelompok 8. Oke, untuk yang terakhir dari kelompok 8, kakak pembimbingnya ada Kak Permuta, Kak Lisa, Kak Faras, dan Kak Nugraha. Untuk NIM-nya dari 147 sampai 163. Dari kakak pembimbing kelompok 8, mungkin bisa langsung on-cam dan unmute nih Kak untuk perkenalan. Siang adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Pramita Maulidia, biasa dipanggil Kak Pramita. Di sini saya dari Pendidikan Farmasi Angkatan 21 sebagai kakak pembimbing kelompok 8. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Lisa. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Lisa. Aku angkatan 2022. Di sini aku sebagai kakak pembimbing kalian untuk kelompok 8. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Lisa. Selamat semuanya. Kenalin aku Nugraha dari Kedokteran 2021. Dari selanjutnya juga ada selain itu juga ada Kak Faras dari Pendidikan Dokter yang berhalangan hadir. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Oke, itu terakhir dari kelompok 8 ya. Bisa langsung diri nih yang udah tahu masuk di kelompok berapa. Mungkin dari adik-adik calon maba semua, apakah sudah namanya sudah tertera di kelompoknya masing-masing, atau ada yang masih belum nih? Kalau belum nanti bisa kita bantu. Boleh langsung raise hand atau boleh chat di kolom komentar biar bisa kita bantu. Mungkin artinya mungkin ada yang namanya belum tercantum, silakan. Belum tercantum, silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Total jumlahnya 8 kelompok Kak ya? Iya, totalnya sudah 8 kelompok. Jadi nanti bisa nanti akan di-invite juga. Nanti kalau pembimbingnya akan memberikan informasi dari situ Mas. Jadi itu. Informasi ini. Mungkin buat adik-adik camaba, nanti kakak-kakak ini akan membantu setiap kegiatan-kegiatan Anda nanti memberikan informasi. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung tanya ke 4 tadi ya. Nah, itu tadi. Silakan. Memang. Ya, itu. Gimana? Betul Sasti? Oke. Kayaknya
Kita harus terus semangat dulu deh. Aku tegang sebenarnya. Iya, banget kan? Iya, 1 jam lebih kayak gini. Gara-gara panas juga kali ya kita di sini ya. Aku ngerasa janji tapi belum terpenuhi kayaknya. Game kayaknya pas sudah ditunggu ini. Game pasti. Ada yang mengganjal di hati saya. Sepertinya game ini. Tim IT gimana kakak? Gak apa-apa ya. Kita main game dulu ya biar agak seru ya. Baik. Hari ini kita akan menyediakan 3 game sama seperti sesi yang pertama. Untuk game ini setiap peserta menebak jumlah atau warna objek gambar ya dengan benar dan langsung melakukan raise hand. Ya, sama kayak kemarin ya. Tapi Anda ini nanti lewat gambar dulu. Gambar gitu ya. Peserta yang menjawab salah pertanyaan akan dilanjutkan ke peserta selanjutnya. Next. Nah, silakan bersiap-siap ya. Akan muncul sebuah gambar, Anda harus fokus dalam melihat gambarnya. tempo 10 detik ya tim IT. 10 detik. Siap ya? Iya. Akan memudar. 10 detik. Tim IT silakan. Silakan diingat-ingat. Sudah menghilang. Pertanyaannya, berapa banyak ikan di gambar tersebut? Aduh, silakan resen nih. Resen. Atau langsung di spotlight aja ya tim IT. Belum ada yang resen? Waduh, ternyata mungkin gambarnya beda-beda tadi ya. Bingung ya. Ada. Ya. Nadia. Ya. Nadia. Nadia Anggi Rahmatia. Siap, Dok. Ada 2, Dok. Ada 2. 2 Nadia ya? Iya, Dok. 2 ya, yakin ya? Iya, Dok. Tim IT kita kunci jawabannya. Nadia menjawab 2. 1, 2, 3. 2 ikan. Kok bisa tahu ya? Bisa ya? Ada udah kabur. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Kok Nadia bisa tahu ya? Nadia hebat sekali. Seperti yang sesi pertama, tulis di direct message nama dan nomor HP ya. Nanti ada tim IT yang menghubungi. Ya, kasih, Dok. Ya. Tim IT ke game selanjutnya. Next. Lanjut. Soal selanjutnya silakan bersiap-siap. Akan muncul gambar lagi dalam tempo 10 detik. Fokus. Fokus. Silakan lanjut. Wah, kita nge-game. Maju-maju kayak wah, udah hilang sekarang. Gambar apaan tadi itu? Pertanyaannya adalah apa warna mobil yang ada di gambar tadi? Saya ulangi. Jangan ada yang salah nginget. Apa warna mobil yang ada di gambar tadi? Silakan resen. Wah, ini. Rizaldi. Rizaldi. Rizaldi Rizaldi. Ramadhani. Apa warna mobilnya Rizaldi? Izin menjawab warna merah. Silakan. Warna Gimana, merah. Rizaldi? Warna merah, Dok. Warna merah ya? Rizaldi menjawab warna merah, yakin? Oke. Warna merah. Warna merah. Tim IT, kita kunci jawabannya. Yakin ya Rizaldi? Kita kunci jawabannya. Rizaldi menjawab warna merah. 3. Warna merah. Hebat banget Rizaldi. Keren banget ingatannya. Saya aja udah nggak kelihatan. Rizaldi kelihatan. Oke. Mas Rizaldi, tulis di direct message nama dan nomor HP. Nanti ada tim IT yang menghubungi Anda. Terima kasih. Tim IT, lanjut gamenya. Gambar ya. Satu lagi. Iya. Soal selanjutnya siap-siap, konsentrasi. 3, 2, 3. Gambarnya Batu. kayak simpel tapi susah. Hilang, gambarnya udah mulai hilang. Hilang ini gambarnya udah wis.
Pertanyaannya adalah berapa banyak objek dengan warna abu-abu? Sebenarnya ini ada berapa ya? Dengan warna abu-abu ya, ada Tim berapa? IT ini ada berapa ya? Bukan apa berapa loh ini. Ada berapa ya ini? Ada berapa banyak objek dengan warna abu-abu? Siapa nih? Siapa itu yang kita? Yang pertama tadi. Paling atas nih. Ya. Yang merasa di spotlight. Yang merasa di spotlight? Permisi Kak Dok. Ya, Nadine Stefania. Nadine Stefania. Berapa jawabannya Nadine? Ada berapa objek? Berapa? Ada 2. 2. Nadine menjawab 2. Tim IT, kita buktikan. Kita kunci jawabannya. 3. Tuh. Kok udah kelihatan semua ya? Iya. Saya aja udah nggak kelihatan kayak gitu itu. 10 detik. Luar biasa mereka. Nadine, 2 jam mungkin. Nadine tulis di direct message nama dan nomor HP ya. Nanti ada tim IT yang Di mana ya Pak? gimana? Yang hostnya yang mana ya Pak? Yang FKUHT Preklinik atau UPSI? FKUHT Preklinik. Di preklinik. FKUHT Preklinik. Iya, FKUHT yang preklinik. Makasih Pak, makasih Dok. Terima kasih Nadine. Gimana tuh Sasti? Intinya adalah gini buat seru-seru ada game yang akan disampaikan. Ada Kak game. Ini ya. Nah ini. Nih. Oke, jadi langsung aja nih. Jadi kita bakal adain sebuah lomba postingan terbaik di Instagram dengan tema bangga menjadi mahasiswa baru. Kayaknya ngomongnya nih. Pelan-pelan nih ngomong. Oke. Postingan di Instagram, temanya bangga menjadi mahasiswa baru FKUHT. Oke. dicatat ya adik-adik, postingan di Instagram ya. Di Instagram dengan tag akun ya. Iya, akunnya akun FKUHT_official dan jangan lupa juga hashtagnya. Hashtag Cemaba FKUHT 2023, hashtag FKUHT yes, hashtag Kampus Laut Biru. Nah, itu pastinya ada hadiah yang menarik itu ya. 2 ya? 2 tuh. 2 pemenang. Aku sebenarnya saya ingin ikut ya. Pengen, tapi harus daftar Camaba kayaknya. Masih nggak boleh ya? Nggak boleh Kak ya? 2 pemenang. Kreatif. Mau foto dengan baju seperti apa sebagai mahasiswa atau melakukan kegiatan yang menunjukkan ini mahasiswa baru atau bisa menggambar mungkin Gitu ya. tentang mahasiswa baru atau membuat logo gitu. Boleh ya? Silakan. Mungkin. Tuh, 2 pemenang. Iya, deadline-nya ini nanti pukul 23:59 di hari ini ya. Hari ini juga ya? Iya. Pukul 23. Kurang 1 menit lagi jam 12 malam ya. Oh gitu. Hari ini deadline-nya ya. Sebelum jam 12 malam, kurang 1 menit. Luar biasa. Dan jangan lupa buat Instagramnya jangan di private ya, biar kita dan dokter-dokter dan semua staff di sini bisa ngelihat dan menilai nih mana sih kreativitas kalian. Iya kan soalnya anak-anak zaman sekarang kan sangat banget dengan teknologi. Ya. Pasti semua punya IG. Sekarang aja thread ya. Apa? Thread. Udah kelewatan. Iya. Punya semua, saya yakin di sini punya semua. Nah, FKUHT itu juga punya Instagram. Bisa telepon kami di Instagram, yaitu tadi ya di FKUHT official. Nah, itu memang punya kita dan juga ada satu lagi YouTube. Ya. Ada official YouTube Official dari YouTube. FKUHT. Jangan lupa follow dan subscribe. Dan follow dan subscribe sekarang juga. Oke, benar biar nggak lupa nih. Tapi kemana ya tadi? Iya. Ada lagi mungkin yang disampaikan Kak Bem? Sudah ya. Gimana tuh Sasti? Dan itu juga sudah kayaknya ya. Kita 2 jam.
2 jam bertemu dengan Hari Selasa ya, kita ketemu lagi. kita Selasa ketemu lagi ya adik-adik ya, pastinya dengan materi yang kalian bakal perlukan pada saat kalian menjadi mahasiswa di FKUHAT. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak buat Dr. Sasti, tadi Dr. Farid, juga dari kakak-kakak BEM, dan terima kasih juga buat tim IT yang sudah support kita dari sesi pertama, sesi kedua. Luar biasa. Dengan venue baru ya, venue baru. Terima kasih banyak. Betul, terima kasih banyak buat pelayan masih stay ya, tetap hadir di acara Camaba. Buat adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jam 9. Jangan lupa ya.